Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wahdahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Aisyah pimpinan cabang Sawahan yang dirahmati oleh Allah dan jemaah pengajian siang ini yang dirahmati oleh Allah SWT. Segala puji adalah milik Allah atas perkenannya, segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terpenuhi, salah satu keinginan yang terpenuhi. Semoga matakan perkenan Allah SWT. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah tetap sampaikan di belakang pada junjungan kita, Tuhan kita, Nabi suci, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada hari itu saya di WA sama pembina cabang Muhammadiyah Sawahan. Katanya materinya itu tentang Muhammadiyah dan berkesan. Tadi barusan saya juga di SMS, materinya tentang Muhammadiyah. Yang terjadi yang mana? Yang benar-benar di SMS pertama kali itu materinya tentang Muhammadiyah dan keluarga saya. Dan barusan juga di SMS lagi, Pak, jangan sampai lupa nanti ngaji di Nurul Islam PCS ya, materinya paham agama menurut Muhammadiyah. Perasaan saya yang paham agama menurut Muhammadiyah kan pertemuan di Masjid Al-Mu'roki ya. Itu yang pertama, itu perasaan saya itu paham Muhammadiyahan, paham agama menurut Muhammadiyah yang sudah saya sampaikan. Ya, insya Allah itu sudah cukup lah untuk mengetahui bagaimana paham agama menurut Muhammadiyah. Kemudian ya juga materinya juga lagi, kecuali kalau ada tulisannya paham agama menurut Muhammadiyah yang kedua itu beda lagi. Jadi beda lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada masalah tak bagi dengan dibalik lagi gitu. Materinya itu cuma ya sudah apa-apa. Cuma kapan hari kan saya pernah berjanji kepada panjenengan semuanya, insya Allah kalau Allah menghendaki kita akan bertemu, kita akan berbicara ya panjang lebar tentang keluarga saya. Mungkin itu. Kemudian saya diingatkan, di Muhammadiyah itu ada setelah tahun 2000. Setelah tahun 2000, puncaknya adalah tahun 1998. Ketika ada peristiwa krisis moneter, kemudian tumbangnya Orde Baru pada waktu itu. Keagamaan dan kemuhammadian, orang Muhammadiyah itu mulai menurun. Jadi keislaman
dan ke Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah pada waktu itu, sehingga pada waktu itu muktamar yang ke-41 itu dan merumuskan namanya Pedoman Hidup Islam, PHI namanya. Dengan masih mengenal PHI, istilah PHI, mengenal PHI. Kalau MKCK mengenal MKCK, bukan MKCK yang MKCH, MKCK. Masih mengenal dia, mantan keyakinan dan cita-cita. Kenal ya? MKCH. Kemudian dulu itu pada tahun 1968 itu yang muncul itu ada mantan keyakinan dan keyakinan cita-cita hidup MKCH. Kemudian tahun 98 ada Krismon itu tumpangnya Orde Baru. Kemudian dimunculkan namanya Pedoman Hidup, PHI namanya, Pedoman Hidup Islami, PHI WM, Warga Muhammadiyah, untuk mewujudkan tujuan didirikan Muhammadiyah itu oleh Kiai Ahmad Dahlan pada waktu itu adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Kemudian dibuatkan pedoman untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari yang berisi norma dan nilai. Itu terkandung di dalam namanya PHI, yaitu Pedoman Hidup Islam. Kemudian ditambah WM, Warga Muhammadiyah. Itu ada 11. Ada 11 poin, namanya 11 aspek itu. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah ketika mengamalkan ajaran Islam itu, menurut versi Muhammadiyah itu ada pedomannya, ada nilai dan ada normanya. Jadi untuk membedakan kita dengan yang lain, jadi ada kekhasan tersendiri kita sebagai warga Muhammadiyah dengan yang bukan warga Muhammadiyah. Itu namanya PHI, Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Itu ada 11. Semua bidang, termasuk aspek pribadi, kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam berorganisasi, kehidupan dalam profesi, dalam bisnis, kehidupan dalam mengelola organisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha, dan lain sebagainya. Itu ada 11 juga. Jadi ada 11. Nah, kalau kita kaitkan termasuk salah satu dari PHI WM, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, sub yang kedua itu adalah masalah kehidupan berkeluarga. Kehidupan berkeluarga. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan pedoman apa yang diberikan oleh Muhammadiyah tentang kehidupan dalam keluarga itu. Menurut Muhammadiyah, jadi dalam pihak tadi itu, Pedoman Hidup Islam, keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat. Jadi keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa, sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Ini paham Muhammadiyah. Ya, paham Muhammadiyah itu tentang keluarga. Ini jarang ditemukan di luar Muhammadiyah yang menganggap sebagai keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa,
sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Jadi nilai-nilai intensif dan yang menentukan dalam kehidupan itu justru mensosialisasikannya itu, meneruskannya itu justru melalui keluarga. Jadi keluarga itu penting sekali. Bahkan dimasukkan ke dalam nomor 2 setelah kehidupan pribadi. Setelah kehidupan pribadi, baru kemudian dimasukkan ke dalam kehidupan keluarga. Lalu kehidupan pribadi mungkin pernah saya sampaikan di dalam Masjid Muqorobi, insya Allah tidak jauh berbeda. Nah sekarang kehidupan dalam keluarga, yaitu kedudukan keluarga, merupakan yang utama kehidupan keluarga. Perlu diketahui saja, mestinya Aisyah Cabang Sawahan ini kan besar. Dia punya RCD ya. Punya RCD ya, punya monitor. Kayak mungkin narasumber ketika menyampaikan itu datanya itu ya, laptop biar tahu itu, biar nggak seperti pengajian colokan itu sambil untuk ngantuk apalagi balas begini. Tak kira saya pernah menikahkan di sini, masjidnya besar, tak kira masjid itu juga sudah punya, kan murah itu kan. Kalau pakai kota aman itu hanya 5 juta, hanya 5 juta itu yang paling mahal. Ada yang 3 juta setengah. Dan dikasih layar atau telepon itu aja. Saya kira masjid Muhammadiyah di Surabaya itu ketika saya ngasih materi itu hampir semuanya sudah punya. Cuma di Sawan ya, banyak masjid yang nggak punya. Padahal ya cabang yang paling besar di Sawan. Yang kedua Kenjeran itu banyak orang Maduranya, tapi ya layar dia punya lah. Ya dipikirkanlah sama cabang isinya. Saya punya data-data gambar-gambar banyak. Bukan gambar, saya ada ilustrasi. Kalau dilihat itu bagus itu. Rata-rata peristiwa perkawinan setahun itu 2 juta. Seluruh Indonesia perkawinan itu 2 juta, termasuk perkawinan yang Islam. Ya, perkawinan yang Islam itu rata-rata 2 juta. Kalau Surabaya saja itu sekitar 15.000 dalam setahunnya menikah. Rata-rata peristiwa perkawinan setahunnya itu adalah 2 juta seluruh Indonesia. Tapi kalau di Surabaya sekitar 15 sampai 16.000 dalam setahun, banyak. Dari 2 juta itu angka perceraiannya adalah 20%. Angka perceraiannya 20%. 2 juta itu kalau 20%-nya berapa? Berarti 400 luar biasa. Jadi 14.000 dari 2 juta itu angka perceraian itu 400.000. Kalau 20%. Ini nggak tahu tahun ini apakah meningkat apa enggak, ada COVID ini. Puncaknya perceraian itu meningkat itu adanya sertifikasi. Ada tambahan intensif untuk guru jaspel itu. Kemudian tingkat perceraian itu meningkat menjadi 20%. Tidak tahu 20%. Dan dari 20% itu ya, yang 20% itu yang mengajukan gugatan. Jadi pihak menjadi pihak pertama yang melakukan gugatan itu adalah dari pihak wanita, istri. Luar biasa. Itu sampai hampir 80%. Kasihan suami-suami digugat. Nah sekarang yang kedua, iya kasihan. Coba apalah digugat. Di kantor itu saya tahun 2022 itu hampir 43 kasus. Jadi hampir 43 kasus. Akhirnya saya tutup kasus itu. Maksudnya tidak saya catat. Sudah melampaui batas. Jadi hampir 45 kasus orang mengajukan perceraian yang melalui KUA. Kemudian yang tidak melalui KUA yang langsung ke pengadilan agama karena dekat kepada dekat kita.
Itu ya berapa juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika pemberitahuannya orang sawahan yang bercerai itu dari seluruh PAC Indonesia itu paling banyak. Jadi di pengadilan agama seluruh Indonesia orang sawahan baik suaminya atau istrinya yang mengajukan perceraian di mana dia tinggal kemudian dilaporkan oleh pengadilan kesawahan itu banyak sekali sampai bukunya tidak cukup. Sampai tidak apa minta Kementerian Agama untuk minta buku lagi mencatat perceraian itu sudah tidak ada saking banyaknya. Ya, gitu Pak Camat gitu Pak Camat beritahu itu geleng-geleng baru sekarang Pak Camat beritahu. Dan kemudian yang mengajukan dispensasi umur itu dalam waktu setahun itu lebih dari 50 dispensasi umur. Maksudnya umur yang kurang dari 19 tahun. Itu hampir 40 orang. Apalagi sekarang ada peraturan tidak perlu melalui KUA, tidak perlu melalui kelurahan, cukup langsung ke pengadilan agama kalau perlu. Yang terakhir kemarin umur 14 tahun. Suaminya 14 tahun, wanitanya 14 tahun, hamilnya 3 bulan. Nah itu nggak tahu saya ini tanggung jawabnya siapa ini? Tanggung jawabnya PCA apa PCM apa ya? Ini biasa kalau menjelang baca PHI pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu menjadikan keluarga sebagai tiang utama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Mensosialisasikan nilai-nilai intensif dan menentukan tanggung jawab itu anak-anak kita. Makanya saya tidak mengajak anak-anak SMA. Saya mengajak ibu-ibunya yang sudah punya anak sekarang. Satu masalah perkawinan dan keluarga, satu perceraiannya tadi yang 20%, mungkin sekarang sudah naik lagi. Karena untuk mengeremnya sudah sulit. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia yang dulu sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun. Malah sekarang banyak usia di bawah umur itu yang menikah. Bayangkan umur di bawah 19 tahun menikah. Ngerti apa kan gitu ya. Yang kedua KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, nanti ada persentase. Kemudian masih banyaknya nikah siri. Nikah siri itu ada nikah siri itu adalah untuk kita orang Indonesia. Nikah misya itu nama lain dari nikah siri. Nikah misya itu adalah menikahi seorang wanita yang tidak ada keterikatan untuk memberikan nafkah. Itu namanya nikah misya. Kalau bahasa kita sehari-hari di sawahan namanya nikah siri. Itu namanya kalau bahasa Arab namanya nikah misya. Kalau bahasa yang lebih sedikit kebersihanan namanya nikah mut'ah, nikah kontrak, hanya beberapa jangka waktu tertentu saja. Jadi ini lagi booming sekarang, apalagi sekarang dunia teknologi, media sosial, malah sekarang itu ada tarifnya nikah siri, ada tarifnya nikah siri. Sekarang dikampanyekan melalui media sosial, terutama untuk anak-anak muda sekarang. Kemudian perkawinan anak, ada perkawinan dini dan ada perkawinan anak. Kalau perkawinan dini itu adalah usia belum sampai tingkat dewasa, yaitu belum sampai tingkat 21 tahun. Sedangkan perkawinan anak adalah kurang dari umur yang telah ditentukan oleh negara, yaitu kurang 19 tahun. Tinggi. Kemudian pergeseran peran akibat industrialisasi. Panjenengan pernah baca Adabul Mar'ah fil Islam? Adabul Mar'ah fil Islam. Adabul Mar'ah fil Islam itu buku ini panjenengan. Ruhnya panjenengan itu di Adabul Mar'ah fil Islam. Itu dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pusat bersama dengan PP Aisyah tentang Adabul Mar'ah fil Islam. Ada beberapa hal yang dibahas tentang
adabnya seorang muslimah di dalam Islam. Itu namanya buku Adabul Mar'ah fil Islam. Itu pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, pimpinan daerah Aisyah harus hafal itu. Bukunya tipis, namanya Adabul Mar'ah fil Islam, dikeluarkan oleh Majelis Tajik, pimpinan pusat bersama pimpinan pusat Aisyah. Baca saja nggak pernah? Ya karena saya di Majelis Tajik ya, di seluruh buku-buku itu ada. Nanti diberikan ucapan, murah kok, belinya di sana di Jogja. Di Jogja. Nah, ini bukunya nih. Ada Keluar Kafir Islam, Majelis Tajik dan Tajik Muhammadiyah, murah kok, harganya 15.000. Ya, 15.000. Ini dibaca ini, ada Keluar Kafir Islam tentang mengatur wanita dan pergaulan. Ini banyak babnya. Oh enggak, murah itu di Jogja, banyak. Pergeseran peran akibat industrialisasi. Ya. Pergeseran peran akibat industrialisasi. Jadi ada sekarang itu ada namanya reorientasi, ada namanya reaktualisasi, dan ada namanya reposisi sekarang. Ada orientasi orang menikah dulu itu adalah orientasinya hidup sukses, punya anak, kemudian disekolahkan sekolahan yang bagus, kemudian dikuliahkan tempat kuliah yang bagus, kemudian mendapat pekerjaan yang bagus, kemudian akhirnya dapat mengumrohkan orang tuanya, kemudian bisa membagikan materi orang tuanya. Itu dulu orang itu orientasinya menikah seperti itu. Kemudian orientasi itu harus berubah, namanya reorientasi. Tidak hanya sekedar qurratu a'yun, menyenangkan orang tuanya, tetapi adalah waja'alna lil muttaqina imama, menjadikan anak-anak kita menjadi imam. Kemudian ada reposisi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fas-sholihatu. Kan gitu. Jadi suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Nah, posisi ini sekarang mulai bergeser sejak ada proses industrialisasi. Peluang pekerjaan banyak diisi oleh wanita, mulai dari politik, mulai dari bisnis, mulai dari perkantoran, mulai dari mana saja. Bahkan hakim pun sekarang sudah banyak hakim wanita. Anggota legislatif pun juga banyak wanita. Bahkan posisi-posisi strategis di dalam negara, di dalam bermasyarakat banyak sudah diisi oleh wanita. Akibat industrialisasi yang luar biasa, sehingga terjadi pergeseran posisi. Yang dulunya wanita itu sebagai fas-sholihatu qanitatun hafidhatul ghaib bima hafidhallah, sekarang posisinya naik menjadi. Nah, posisi ini dikembalikan lagi semestinya. Bagaimanapun juga sundul langitnya, karirnya seorang wanita tetap harus dikembalikan kepada fas-sholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib wa hafidhallah. Kalau posisi tidak dikembalikan lagi berdasarkan Al-Quran, akhirnya menjadi masalah di dalam perkawinan dan keluarga. Yang keenam, masalah ekonomi. Ya, kalau masalah ekonomi ini sulit untuk diselesaikan. Jadi masalah dalam perkawinan dan keluarga itu adalah masalah ekonomi. Perceraian, KDRT, nikah siri, perkawinan anak, pergeseran peran, posisi sudah bergeser. Kemudian yang terakhir adalah masalah ekonomi yang keenam. Masalah perkawinan dan keluarga meningkat kualitas dan kuantitasnya. Sekarang banyak perkawinan tidak tercatat. Makanya ada lontong kupang. Nah, dengan lontong kupang? Gak pernah dengar lontong kupang? Lontong kupang itu adalah program terobosan yang dilakukan oleh Pemkot bagi mereka-mereka yang melakukan nikah siri, kemudian anaknya butuh akte kelahiran. Sehingga sekarang muncul namanya program isbat nikah massal.
dari perkawinan tidak tercatat, sawahnya tinggi untuk menyumbang ikut peserta lontong kupang. Berarti kalau gitu masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang di masyarakat yang di kakaknya ada tulisannya perkawinan tidak tercatat. Itu berarti perkawinan memang tidak dicatatkan di KUA. Dulu nikahnya dikasih siri. Nah, lontong kupang ini akan jadi masalah. Masalahnya itu apa? Ini namanya program. Namanya program itu kan yang digarap banyak. Surabaya itu hampir ratusan. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan ini istri yang pertama atau istri yang kedua. Ini kalau sampai kejadiannya ada istri kedua, istri pertama bukan rame nanti akan jadi masalah. Perkawinan di bawah umur, kesadaran beragama rendah. Dan saya sampaikan, kesadaran beragama rendah. Kalau orang Muhammadiyah, kesadaran bermuhammadiyahnya rendah. Pendidikan rendah. Lulusan tahun-tahun kita dulu dengan lulusan tahun-tahun sekarang banyak pendidikan. Itu kita tanyakan berapa pendidikannya, SD, SMP, SMA. Sekarang meningkat. Untuk mencari pendidikan S1 itu sulit sekarang. Apalagi pendidikan mahal. Kesehatan dan sanitasi buruk. Semuanya kan BPJS kan. Kesehatan dan sanitasi. Ingat tahu kalau BPJS seperti itu anggaran panjang. Ekonomi, kematian ibu melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga KDRT meningkat. Kesehatan, kejahatan seksual, seks harassment meningkat. Perdagangan manusia meningkat. Rentan gangguan kenakalan remaja dan kejahatan meningkat dan sebagainya. Ini persentasenya. 4,8% perempuan menikah usia 10-14 tahun dan 42,1% menikah di usia 14-19 tahun. Banyak tuh 42% itu. Dari 103 kasus kekerasan terhadap perempuan, 93% terjadi di rumah tangga. 93,8% terjadi di rumah tangga. Kekerasan yang menimpa perempuan. Angka kematian ibu remaja umur 15-19 tahun 48/1000. Dan kematian bayi 32/1000 kelahiran. Jadi dari 1000 remaja kita yang melahirkan, 48 yang meninggal dunia. Dari kelahiran bayi yang dilahirkan dari ibu remaja tadi, 32/1000-nya yang meninggal dunia. 32 loh. Dari 1000 loh, tinggi tuh. Akibat apa? Akibat perkawinan remaja. Ibunya 48 dari 1000, anaknya 32 dari 1000. 3% anak Indonesia alami problem gizi, stunting. Sawahan ini stuntingnya tinggi. 37% anak Indonesia alami problem gizi. Dia memang kecamatannya terbesar. Jadi masalahnya juga kompleks. 45,9% pengidap HIV/AIDS adalah remaja akibat seks pranikah. 45%. Kita kurang serius itu kalau menanyai statusnya apa, belum pernah menikah, belum. Apakah sudah pernah melakukan hubungan sama istri? Gak mentol mau menanyakan itu. Mestinya ada pertanyaan seperti itu. Apakah saudara sudah pernah menikah? Belum. Apakah saudara sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah? Hanya tersenyum-senyum saja. Angka perceraian meningkat sebesar 20%. 51,986 pengguna nafsa remaja usia 16-24 tahun. Jadi yang menggunakan nafsa itu, narkotika dan sebagainya itu adalah remaja umur 16 tahun sampai umur 24 tahun. Kekerasan terhadap anak-anak meningkat setiap tahunnya, tidak terkontrol. Indeks pembangunan manusia Indonesia peringkat 124 dari 127 negara ke 6 se-ASEAN. Fakta dan data. Sudah 20% tadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Faktor penyebab perceraian.
Pertengkaran 152.000. Jadi orang yang bercerai karena bertengkar terus-menerus, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya, itu 152.574 kasus. Kemudian masalah ekonomi 105.266. Jadi karena masalah ekonomi, mungkin karena PHK, sepihak dan sebagainya, tidak ada survive kehidupan ekonominya, itu sekitar 152.574 ditambah dengan 105.266. Meninggalkannya salah satu pihak 70.000. Pamitan kerja tapi nggak kembali pulang. Belanja ke pasar tapi nggak kembali pulang. Yang gratis Sri Mulyo Sri nggak mulai itu 70.000. 70.958 orang. Jadi pamitan sama suaminya mau ke pasar tapi nggak kembali sampai beberapa tahun. Kemudian suaminya pamitan kerja ke luar daerah nggak pulang. Itu jumlahnya 70.958. Akibat judi 2.199. Kemudian di penjara 4.898. Kemudian kawin paksa ya. Kemudian termasuk murtad 600. Gerakan pemurtadan sekarang. Jadi wanita-wanita kita, anak-anak kita wanita hati-hati diamili, dirayu-rayu, dikasih iming-iming dan diamili. Kemudian anaknya nanti kalau lahir dimasukkan ke gereja dibaptis. Nah, ibu dipisahkan dengan anak, nggak mentolong, nggak mau. Akhirnya ibu dipaksa untuk murtad. Itu hampir 600 kasus terjadi pemurtadan yang dilakukan oleh misionaris untuk mengelabui dengan paksa anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Dihamili lebih dahulu. Setelah dihamili mereka bertanggung jawab. Nanti bayinya lahir dibaptis di gereja. Kalau tidak mau maka ibunya diusir. Ibu dengan anak tidak mau dipisahkan karena masih bayi dibaptis. Mau nggak mau ibunya harus murtad. Nah kalau sudah murtad maka batal pernikahannya. Dibawa pengadilan agama dibatalkan. Sampai 600 kasus yang terjadi. Atau karena ekonomi, atau karena pindah pekerjaan yang syaratnya harus pindah agama, maka dia mengajukan perpindahan agama. Akhirnya menjadi murtad. Itu 600 kasus. Kalau cacat badan hanya 432. Mungkin kecelakaan, lumpuh dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya baik sebagai istri maupun sebagai suami. Itu 432. Kemudian poligami, ini poligami siri. Poligami siri itu hampir 1.667. Jadi suaminya melakukan poligami dengan orang lain, tapi secara siri. Kemudian konangan, kemudian suaminya mengajukan poligami resmi, dan istrinya tidak terima, nggak mau dimadu. Itu tingkat perceraiannya sampai 1.697. Bukan nasionalis. Ini ada di Madura. Kalau KDRT 8.453, KDRT masih sedikit, masih 8.000. Nanti kalau ada sawah nanti akan saya. Nanti sawah nanti datanya biar nasihatul Aisyah aja, dia perhatikan penelitian. Berapa angka perceraian pesawat? Bisa ke KUA nanti dikasih rekomendasi ke pengadilan agama. Orang-orang sama bisa dilihat dari data kita punya data. Ada perceraian dan ada talak. Ada cerai dan ada talak. Jadi ada cerai, ada talak. Kalau cerai berarti pihak wanita yang mengajukan, kalau talak pihak suami yang mengajukan. Nah itu datanya kita ada, nanti biar bisa dicek berapa jumlah nilai, dan disitu nanti ada alasannya kenapa kok terjadi perceraian, namanya pertimbangan hukum. Dia masih muda-muda dari IPM atau IRM atau apa, misalkan penelitian di KUA, monggo silakan terbuka. Ya, jadi seperti itu. Jadi judi, madan, mabuk 4.246. Jadi mabuk jadi angka perceraian, angka perceraian.
Jadi permasalahan keluarga adalah persoalan bangsa. Jadi keluarga itu seperti batu bata yang ditata untuk jadi tembok. Kalau satu yang retak, maka temboknya akan bisa roboh. Jadi seperti itu. Kesejahteraan keluarga ditentukan oleh ketahanan keluarga, menentukan oleh ketahanan bangsa. Kesejahteraan keluarga itu mempengaruhi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga mempengaruhi ketahanan bangsa. Itu. Nah, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah yang dengan PHIWM adalah perangkat nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kehidupan kita sehari-hari itu ada pedomannya, yaitu namanya pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah PHIWM. Dengan harus baca itu biar tahu. PHIWM juga mengandung norma tentang kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang meliputi kehidupan pribadi yang kemarin saya sampaikan ketika di Al-Qorobi. Sekarang kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat. Seharusnya warga Muhammadiyah itu dalam kehidupan bermasyarakat itu bagaimana? Kehidupan berorganisasi. Ibu-ibu ini lagi berorganisasi. Bagaimanakah berorganisasi yang benar menurut pedoman Islam? Jangan sampai organisasi yang kita geluti ini berupa Aisyah ini jangan sampai tidak sesuai dengan PHI pedoman hidup Islami. Soalnya ada kejadian ibunya aktivis organisasi, kemudian suaminya melakukan poligami, sendiri tidak tahu. Ya naudzubillah dzalik, tidak terjadi seperti itu. Kehidupan dalam mengelola amal usaha, panjenengan kan PCA, punya amal usaha namanya TK. Berapa jumlah TK yang ada di Sawan? 3 itu amal usaha. Ada kehidupan dalam mengelola amal usaha. Jadi ada cara mengelola amal usaha itu bagaimana? Itu ada pedomannya. Namanya pedoman Islam, pedoman hidup Islam, PHI namanya itu. Kemudian kehidupan dalam berbisnis. Panjenengan kan berbisnis kan? Punya bisnis. Apakah bisnis online atau apa dan lain sebagainya? Apakah itu pakaian muslimah atau apa dan sebagainya? Atau online atau makanan online dan lain sebagainya. Itu ada etikanya, ada kehidupan dalam berbisnis, ada pedomannya, dan pedomannya ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, sebagai warga Aisyah dan warga Muhammadiyah itu ada pedomannya, tidak sama dengan yang lain. Dan semuanya sudah ada yang namanya keputusan yang munas. Musyawarah nasional sudah ditanfid. Bagaimana etika berbisnis yang benar menurut Muhammadiyah. Kehidupan dalam mengembangkan profesi. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi hakim, ada yang jadi dia punya profesi, termasuk profesi ibu rumah tangga. Itu ada PHI-nya, pedoman hidup yang Islami, warga Muhammadiyah ada. Apakah sama Pak? Ya sama, tapi ada bedanya sedikit. Nah, kekhasannya ini yang paling penting. Kenapa sih kita masuk organisasi? Kalau akhirnya sama, kita itu berbeda dengan mereka karena kita sudah aktif di organisasi. Di organisasi kita yang namanya Aisyah itu punya namanya Adabul Mar'ah fil Islam. Mau tidak mau maka kita harus berdasarkan itu. Ada adabnya, ada etikanya, ada pedomannya. Jadi ada pedomannya. Kehidupan yang Islam. Ya kita kan paham agama kita agama Islam, tapi menurut paham Muhammadiyah beda. Kalau mereka mungkin kalau mereka mengatakan istilah jamiah, ya jamiah yang dibaca ya itu sudah selesai di arisan pulang. Kita tidak ada pendalaman keagamaan, ada diskusi, kita punya amal usaha dan sebagainya. Semuanya ada pedoman. Kemudian kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Akhirnya banyak dari teman-teman kita yang jadi caleg. Apalagi sekarang ada
PU Partai Umat, ada Partai Gelora, ada partai-partai apa. Sekarang diisi banyak dari kalangan ibu, dari Ibu Aisyah, ada nyalon dari Surabaya, di Sawal, yang jadi caleg. Ada ya. Siap jadi caleg kan? Caleg. Ada pedomannya. Berbangsa dan bernegara, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Jadi melestarikan lingkungan itu juga ada pedoman. Bagaimana cara melestarikan lingkungan itu? Kita berada hidup di tengah masyarakat yang harus melestarikan lingkungan kita. Ada kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga ada kehidupan dalam seni dan budaya. Nah ini kadang-kadang yang gersang. Kita selalu mengatakan bahwa seni dan budaya itu kemudian menjadi haram. Padahal ada kehidupan dalam seni dan budaya. Ada gulmar akhir Islam tentang kesenian itu bagaimana. Bagaimana pendapat Rasulullah SAW tentang kesenian. Dan bagaimana pandangan Islam tentang kesenian. Dan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang kesenian itu. Kalau kita tidak baca pedomannya, maka kita akan menganggap bahwa itu tidak bisa. Kejadian yang ada di Masjid Al-Ikhlas, orang hajrah dan diusir dan sebagainya. Ya karena tidak bisa melihat posisi seni dan budaya dalam kehidupan kita. Jadi itu namanya PHIMB, ya, Pedoman Hidup Islami WM, ya, warga Muhammadiyah. Ini penting sekali. Jadi pedomannya itu bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah itu dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari nanti dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan tujuan dilahirkan Muhammadiyah. Jadi banyak. Agar pernikahan dalam Islam, menurut undang-undang, menurut kompilasi prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, memenuhi perintah agama dan ibadah kepada Allah, ikatan atau perjanjian antara suami istri, kewajiban pencatatan pernikahan, adanya akibat hukum pernikahan, adanya tanggung jawab al-qiwamah dalam keluarga. Ini sudah ada hasilnya, sudah ada tanfidnya tentang keluarga sakinah. Jadi kan bisa melihat itu tanfid di dalam tanfid yang nomor 30 tahun ya, tanfid putusan Majelis Tarjih yang ke-29 sudah berbicara masalah keluarga sakinah. Tinggal dibaca saja landasan pembentukan keluarga sakinah dibentuk berdasarkan pada tauhid. Tauhid yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi konsep tauhid dalam keluarga adalah bahwa yang berhak mendapatkan pengabdian absolut hanya Allah. Suami istri saling mengingatkan dan menguatkan untuk senantiasa melakukan pengabdian kepadanya. Makanya ada istilah mawaddah warahmah. Kalau mawaddah itu adalah interaksi fisik, kalau warahmah itu adalah interaksi rohani. Kalau panjenengan masih bisa tidur satu kamar, minimal kalau berkembang satu rumah, ya, jadi satu rumah walaupun beda kamar, kalau bisa satu kamar itu berarti mawaddah. Interaksi fisiknya masih ada. Tapi kalau warahmah itu adalah interaksi rohani. Kalau panjenengan harus mengingatkan satu dengan yang lain tentang kebaikan, tentang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya warahmah. Kalau antara mawaddah dan warahmah ini ada, insya Allah ada sakinah. Jadi sakinah itu ditentukan interaksi fisik dan interaksi rohani. Kalau panjenengan kemudian bapaknya sholat malam, kemudian ibunya tidak dibangunkan, itu berarti tidak ada warahmahnya. Seharusnya ketika bapaknya bangun untuk sholat malam, maka ibunya pun dibangunkan untuk sholat malam. Kalau bapaknya kemudian tidur, ibunya bangun untuk sholat malam, maka ibunya membangunkan bapaknya untuk sholat malam. Itu mengingatkan, itu namanya warahmah.
Jadi rohmah itu adalah interaksi rohani. Satu dengan yang lain saling mengingatkan dan menguatkan untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada Allah. Itu rohmah. Kalau panjenengan membiarkan pasangannya sak karepmu, wis karo. Diingatkan, Pak, sudah waktunya asar. Gak namanya masjid kan? Karena orang laki-laki itu masjid. Hanya mengingatkan itu saja. Soal budal gak budal tak urusan. Diingatkan. Nah, mengingatkan kebaikan-kebaikan seperti itu untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya rohmah. Nah, kita itu hanya menekankan interaksi fisiknya saja. Ya, sarapan, makan, kopi, kesukaannya apa, kalau mau bekerja disiapkan bajunya, disiapkan apanya, itu fisik itu. Itu mawaddah namanya. Itu mawaddah. Padahal kita tidak cukup mawaddah, harus rahmah. Makanya litasqulu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau kita mau mengkaji tentang makna tafsirnya, wa min ayatihi an khalaqalakum. Ketika Allah itu mempertemukan lawan jenis antara wanita dengan laki-laki, itu Allah menggunakan kata khalaqa. Tapi ketika Allah memberikan mawaddah wa rahmah, tidak menggunakan khalaqa lagi, tapi menggunakan ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Berarti ja'ala itu adalah ada kemanfaatan yang harus diraih oleh suami istri. Jadi suami istri harus tetap mempertahankan yang namanya mawaddah warahmah, itu harus berdua. Kalau nggak berdua tidak bisa. Makanya seluruh bahasa dalam Al-Quran itu adalah bahasa mu'asyarah. Dari kata-kata asyarah jadi mu'asyarah, artinya saling. Jadi suami saling mengingatkan istrinya, istrinya pun juga mengingatkan suaminya. Untuk apa? Untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Ya apa? Saya lakukan itu. Pak, sudah waktunya zakat. Pak, sudah waktunya puasa. Pak, sudah waktunya sholat. Pak, sudah waktunya untuk menyakiti fakir miskin. Pak, sudah waktunya apa dan sebagainya. Ingatkan. Bapaknya sudah mengingatkan ibunya. Saling mengingatkan dalam rangka untuk menguatkan pengabdian kepada Allah SWT. Itu namanya rahmah. Harus dicoba, kalau nggak dicoba nggak bisa. Memang ya sulit untuk mengingatkan suami, apalagi mengingatkan istri. Sulit yang bukan main. Iya. Kalau ngomong sih paling banyak mulai guys, istri. Mana yang suaminya? Ada suami betul itu. Suaminya betul. Kan kita ayah bucu ini betul, mana betul? Gak ada orang berani kepada orang kecuali istri berani kepada suami. Ingatkan ini sulit sekali, tapi itu harus diupayakan. Nah, cara mengupayakan biar apa? Ya caranya adalah waqaddimul li anfusikum. Waqaddimul li anfusikum. Bapaknya harus menjadi bapak yang berketeladanan. Ibunya pun juga harus menjadi ibu yang berketeladanan. Jadi ketika ibunya berbicara didengarkan bapaknya, bapaknya berbicara didengarkan ibunya. Karena apa? Berangkat dari keteladanan tadi itu. Bapak dimuli anfusikum. Kadang-kadang orang itu mengartikan yang saya katakan. Nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita itu ada sebagai ladang kalian semua. Kemudian faktu harsaku anas itu datang ladangmu sesuai dengan apa yang kehendaki. Kadang-kadang orientasinya ke sana, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya ladang itu adalah tempat untuk menghasilkan generasi. Itu ladang namanya. Nah, kalau wanita itu ladang kita, maka waktu dimulai anfusikum, siapkan ladang itu menjadi tanah yang subur, sehingga ditanami apa saja itu akan bisa tumbuh dengan baik. Cari takhayyurukum linutfikum, pilih, dipilih, diusahakan, diikhtiarkan ladang-ladang untuk menumpahkan nutfah. Karena apa? Bibitnya itu harus bagus, ladangnya pun juga harus bagus. Walaupun bibitnya bagus, tapi kalau ladangnya tidak bagus, maka akan menjadi tandus.
Jangan sampai menjadi ladang yang bergaram. Ditanami apa saja bibitnya mati. Itu yang kemudian diingatkan oleh dalam Al-Quran, bahwa dimuli anfusikum. Maka sebelum menikah, persiapkan lebih dahulu modalnya. Makanya bahasanya adalah modal utama menuju kehidupan keluarga sakinah. Modalnya utama yang paling penting, yaitu apa? Mempersiapkan. Jadi yang jadi wanita siap jadi ladang yang subur, jangan sampai ladang bergaram. Yang jadi laki-laki dipersiapkan menjadi apa? Menjadi bibit yang unggul. Sehingga bibit nanti ketika dimasukkan ke dalam tanaman yang subur akan tumbuh besar dan luar biasa. Itu yang kita harapkan. Waja'alna lil muttaqina imama. Kalau kita hanya sekedar ladang ya, sekedarnya, bibitnya juga bibit sekedarnya, maka kadang-kadang hampir sampai qurratu a'yun saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun saja. Tapi tidak sampai waja'alna lil muttaqina imama. Yang waja'alna lil muttaqina imama itu yang sangat sulit sekali. Nah, mulai dari mana? Kita yang sudah terlanjur, yang dulunya tidak mempersiapkan jadi ladang yang subur, menjadi bibit yang berkualitas, setidak-tidaknya kita merawat yang ada. Nah, merawat yang ada itu adalah waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Interaksi fisik tetap dibangun. Bagaimana ibu bisa menarik bapaknya, bagaimana bapak bisa tertarik oleh ibunya, itu sembuh apapun panjenengan lakukan. Yang penting interaksi fisik antara suami istri tetap harus terjadi. Itu kalau yang bergaya bapak itu dengan justru pak. Gak orang perempuan toh yang baunya harum. Masih ngulangnya yang dikeringin gak enak atau yang bergaya. Ada gombal, ada orang akeh. Nah segera mandi. Siapa tahu dari situ mandi segar kemudian menjadi survive dalam keluarga. Itu adalah mawaddah. Juga ibunya juga demikian. Kalau bapaknya kerja di rumah, ya siap-siap lah. Bapaknya mau datang dari kantor, dari kerja, atau dari pabrik, dari apa. Ibu yang di rumah sudah siap-siap untuk menyambut. Dalam rangka apa? Menciptakan mawaddah. Menciptakan mawaddah. Walaupun nenek-nenek sudah punya cucu, ya tetap kok meramut cucu toh, ya meramut mawaddahnya. Cucunya sukses tapi keluarga gak sukses. Mawaddah ini diramu terus walaupun punya cucu. Bahkan kalau punya cicit pun mawaddah dibangun. Tak apa. Baru kemudian warohmah saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ini baik aja. Ingatkan Bu, sudah waktunya ngaji, Pak, sudah waktunya ke masjid, sudah waktunya berbuat baik dan lain sebagainya. Itulah yang saya sampaikan dan manfaatnya. Bisa lagi kalau ada pengajian mungkin bukan saya, siapa? Karena tema harus sama antara pimpinan cabang Muhammadiyah sama cabang Isya harus sama. Ya untung saya masih diutek-utek masih ketemu. Kalau dia nggak siap lah, karena barusan di SMS terima materinya bahwa dia menurut paham agama. Materi yang pertama ya kan apa dulu dia materi kemuhammadiyahan dan keluarga saya. Apa bisa ngisi pengajian ibu-ibu Aisyah akad Zona Oktober di ranting beribu materi kemuhammadiyahan dan keluarga saya. Insyaallah. Dan kata lagi dan mengingatkan materinya adalah paham agama menurut Muhammadiyah. Maksudnya tema yang kemarin belum dirubah, langsung dikirim itu saja ya. Ini materi yang kemarin. Ya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan ya seputar yang disampaikan tadi. Jangan pertanyaan di luar yang disampaikan. Biar pertanyaan itu bisa menjadi pendalaman di dalam kajian kita pada siang ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ila liqa wa aqulu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ije. Dengan Ustaz menyampaikan begitu banyak permasalahan yang ditemukan dari masyarakat. Kemudian secara ini juga terbuka wilayah begitu fantastis yang selama ini kita tidak tahu. Jadi itu membuat saya pribadi sampai akumulasi begitu banyaknya PR ya. Artinya juga akan menjadi PR PJA Sawat juga mestinya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, sejauh ini sebenarnya program apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya di Sawahan Ustaz yang terkait dengan data yang saya sampaikan tadi? Saya kurang tahu Ustaz. Ya, jadi begini, ada tiga KUA Surabaya ini yang ditunjuk oleh pemerintah itu sebagai penyelenggara pusaka sakina. Jadi ada bimbingan perkawinan. Itu sasarannya adalah bagi mereka yang telah mendaftar pernikahan di KUA, kemudian mereka diberi namanya bimbingan perkawinan dalam rangka untuk menuju keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah. Kemudian ada bimbingan yang pasca menikah, yaitu setidak-tidaknya 5 tahun setelah menikah. Itu dikasih lagi namanya bimbingan perkawinan. Ada namanya berkah belajar rahasia menikah. Kemudian ada namanya ada 3 itu namanya itu. Dalam rangka untuk mengatasi problematika keluarga yang dihadapi selama kurun waktu 5 tahun. Termasuk yang ditekankan adalah masalah rahasia menikah dan tentang ekonomi keluarga. Jadi ada materi tentang ekonomi keluarga dan ada rahasia menikah. Nah, materi itu diberikan hanya untuk 3 KUA besar. Jadi KUA Sawahan, KUA Kenjeran, dan KUA Semampir saja. Karena apa? Dianggap KUA itu memberikan sumbangan yang terbesar untuk yang problem tadi, nikah anak, perceraian, nikah siri, kemudian ya itu paling besar menyumbang ya dari 3 wilayah itu, Sawahan, Kenjeran, dan Semampir. Nah, kelihatannya yang masih menjalankan program pusaka sakina tinggal Sawahan. Kalau kita saja dari KUA saja bekerja sendiri sulit kalau nggak dilalui dibarengi dengan lembaga keagamaan yang baik. Oleh karena itu selalu saya mengatakan bahwa hanya kita di Muhammadiyah itu tegas masalah keluarga sakinah. Bahkan di PHI Pedoman Hidup Islami WM warga Muhammadiyah itu untuk kehidupan keluarga itu nomor 2. Setelah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga itu nomor 2. Bahkan menjadikan sebagai tiang utama. Oleh karena itu wajar sekali apa yang saya dengar kemarin di Suara Muhammadiyah itu di klikmu itu bahwa PDM sudah mengeluarkan buku itu tentang keluarga sakinah. Jadi CCA sudah menerima bukunya itu yang di-launching oleh PDM itu tentang keluarga sakinah, bukunya itu. Tiga tadi program yang sudah di Win-Win, kemudian program Pusaka Sakinah. Ya, Pusaka Sakinah. Hanya 3 KUA. Hanya 3 KUA karena 3 KUA ini dianggap paling memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkawinan anak, perceraian, nikah siri, dan lain sebagainya. yang Win-Win tadi dengan Ya, Pusaka Sakinah, Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Ya, jadi itu ada program dan itu bisa berkolaborasi. Nah, di Muslimat itu ada program yang sama, yaitu namanya Keluarga Maslahah. Jadi di Muslimat itu ada namanya Keluarga Maslahah. Kalau di kita namanya Keluarga Sakinah, kalau di Muslimat namanya Keluarga Maslahah. Kelihatannya mereka sekarang lagi bicara untuk melakukan itu.
Maksud saya karena kebetulan ya saya ini dari kebetulan yang di sawahan, kemudian dari Muhammadiyah, ya saya selalu mengingatkan bahwa kerjasama dengan KUA untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah ketika saya di KUA Karangpilang itu sempat ada yang mengumpulkan bimbingan perkawinan seperti ini. Anak-anak mereka dari NA yang belum menikah, dari INM, IPM itu mereka kumpulkan, kemudian ada materi tentang ini, ya persiapan ini, gambaran-gambaran seperti ini sangat menarik sekali. Soalnya di dalamnya masih banyak sekali, hanya gambaran, belum materi yang sesungguhnya itu banyak sekali. Nah di sawahan ini kan banyak sekali orang menikah itu nomor 1 Surabaya di sana gitu. Nah, berarti kan garapannya NA, garapannya Aisyah kan juga luar biasa anak-anaknya yang menikah. Kalau melihat dari jamaah Aisyah yang banyak itu pengajian seperti ini, itu seharusnya kan masih punya anak perempuan banyak atau anak laki-laki yang banyak yang siap untuk menikah. Nah, Bu Aisyah mengadakan kegiatan itu yang isi dari PBA, mungkin dari KUA, yang kebetulan KUA-nya ada Muhammadiyah. Itu aja. Kalau kebetulan KUA-nya ada Muhammadiyah, diisi bareng-bareng, waktunya sebentar itu aja. Yang penting mereka tahu problem keluarga seperti ini akan dihadapi dan disampaikan itu aja. Insya Allah mereka akan nanti akan ada pertanyaan banyak sekali dari mereka. Karena di sini ada namanya rahasia menikah di materi itu. Kalau dengan mau ngopi, silakan ngopi, kita nggak bisa baca. Ya hanya tulisan-tulisan saja. Tapi kalau diterangkan sebentar kepada mereka, jadi ada 3 namanya segitiga cinta. Jadi ada namanya BBM cinta, ada segitiga cinta, kemudian ada diamond cinta dan sebagainya. Itu anak-anak muda itu seneng. Jadi ada mutiara cinta, ada berlian cinta, ada segitiga cinta, ada BBM cinta. BBM cinta itu penting sekali. BBM cinta itu penting sekali. Jadi kan kalau tahu masih nenek-nenek itu melakukan itu super penting itu. BBM cinta, SBBM cinta, BBM ya bahan bakar. Jadi bahan bakar minyak. Mungkin kehidupan keluarganya sudah mulai atau sendat-sendat karena BBM-nya habis. Udah dikasih BBM, namanya BBM cinta. Hanya mengucapkan kalimatnya pendek-pendek saja, tetapi bisa menciptakan suatu mawaddah dalam kehidupan kita. Nanti kita terangkan mawaddah itu apa, rahmah itu apa. Namanya BBM cinta. Mungkin istri saya tahu kalau BBM cinta, tapi saya belum pernah kasih BBM karena selama masih lancar-lancar saja. Kalau transportasinya masih lancar. Kalau sudah mulai terseok-seok pindah gasing itu perlu dikasih BBM cinta. Ada segitiga cinta. Kalau tidak bisa mengelola segitiga cinta, akan menghasilkan 7 model pernikahan. Jadi ada segitiga cinta kalau dikelola dengan baik akan menjadi ada 7 model orang menikah itu 7 modelnya. Akibat dari namanya segitiga cinta. Nah itu kalau disampaikan sini dengan anak muda itu insya Allah yang kali kalau ketemu ya mumpung. Kalau saya prinsipnya begitu, mumpung saya di sawahan, tapi tidak konsultasi sama PDA, tidak dari jauh, tidak memakai PDA. Apakah itu bisa menjadi trending topic ya Pak? Apakah itu nggak berpengaruh dari minusnya ya Pak? Seperti dulu. Nah, Iya. Kan mungkin dari situ sehingga menjadikan trending sama ini ada Pak dari situ. Iya. Bisa juga seperti itu. Iya. Iya. Soalnya begini, ada kemanten yang tidak ada bapaknya itu banyak sekali. Di sawan itu kemanten yang tanpa bapak itu banyak sekali. Kalau dia menyebut kata suami ibu gitu, jadi dia tidak menyebut bapaknya, tidak boleh menyebut sama ibunya, itu bukan bapakmu. Ketika ditanya di sawan, ketika rafa itu, ini apa? Kata ibu, suaminya itu kata ibu. Suaminya ibu itu bukan saya. Dia bukan bilang bapak, tapi bilang suaminya ibu.
Jadi ketika ibunya menikah sama bapaknya itu anak selangnya. Jadi ketika ditanya di KUA bilang bahwa itu bukan bapakmu, tapi menurut ibu, suami ibu itu bukan bapak saya. Jadi bilangnya bukan bapaknya, itu bapak yang ada dalam tulisan itu bukan bapak saya, enggak. Suaminya ibu bukan bapak saya. Jadi sudah biasa kalau di KUA Sawan. Di KUA yang lain tidak pernah ada kalimat seperti itu, ya hanya di Sawan saja. Suaminya ibu itu bukan bapak saya. Itu menunjukkan ya karena pengaruh Doli itu, jadi sangat kuat sekali sama daerah Bukat dan lain sebagainya itu, sehingga pernikahan wali hakim juga meningkat. Iya, iya masih prakteknya. Akhirnya online. Karena infonya online. Jadi tersaluan. Bukan itu tuh. Oh enggak silakan. Enggak juga ya. Dua tiga. PCA Sawan